Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin acara akan segera dimulai. Untuk itu pada Bapak Ibu beserta keluarga yang sudah hadir, kami persilahkan untuk menempatkan diri pada tempat yang telah kami sediakan. Untuk hikmatnya terlaksananya kegiatan halal bihalal warga Muhammadiyah Purworejo dan Sawangan beserta sekitarnya. Tiada kata terindah selain rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dan tiada momen terindah kecuali hari ini, di mana kita mendapatkan kesempatan untuk bermuajahah dalam acara halal bihalal warga Muhammadiyah Desa Purworejo dan Sawangan beserta sekitarnya. Saya punya pantun ini Bu ya sebelum dimulai. Sungguh sedap si ikan selai, tak pun digulai, digoreng pun jadi. Sebagai pertanda acara akan segera dimulai, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Al Ustadz Haji Muhammad Nurdianto SPD MPD selaku pembicara hikmah halal bihalal pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purworejo Bapak Muhammad Islah Fahrudin. Yang saya hormati Bapak Haji Sunardi selaku Sohibul Bait, dan tak lupa Bapak Ibu warga Muhammadiyah Desa Purworejo dan Sawangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari yang penuh barokah ini kita dapat bermuajahah dalam acara halal bihalal warga Muhammadiyah Desa Purworejo dan Sawangan dengan tiada halangan suatu apapun. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pembukaan akan disampaikan oleh pembawa acara. Kemudian pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Praja Maulana. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua PRM Purworejo Bapak Muhammad Islah Fahrudin. Kemudian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sunardi selaku Sohibul Bait. Hikmah halal bihalal dalam
acara ini akan disampaikan insya Allah oleh beliau Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Novianto SPD MPD. Kemudian pada acara penutup nanti akan dilanjutkan dengan acara musyafahah atau bersalam-salaman, berfoto bersama, dan diakhiri dengan ramah tamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Praja Maulana. Kepada Ananda Praja disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Mufti Muhammad Novianto MPD yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama tausiahnya terkait hikmah halal bihalal. Yang kami hormati Sayyidul Bait Bapak Haji Sunarti dan Ibu Lilis beserta keluarga. Yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah Dorjo
Ibu Neti beserta jajarannya yang kami hormati, segenap jajaran pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Dorejo serta warga Muhammadiyah Dorejo dan Sawangan yang hadir pada acara perdana kegiatan halal bihalal pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah kegiatan perdana kita untuk mengadakan acara halal bihalal bisa berjalan dengan baik, lancar serta sukses. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa terus berlangsung kalau memang dirasa baik untuk ke depan, dan mudah-mudahan hal ini tentunya tetap membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya juga selaku pribadi maupun atas nama segenap jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Dorejo mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala perkataan maupun perilaku kami selama mungkin berhubungan dengan Bapak Ibu semua, baik di dalam dunia maya maupun di dunia nyata, sering di grup ataupun ketika kita berkegiatan bersama. Kami selaku jajaran yang ada di depan mungkin ada sesuatu yang kurang pas atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat yang dan fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk Bapak Sunardi beserta keluarga, dan semoga kita semua tentunya juga bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini yang nanti mungkin akan dikupas tuntas oleh beliau Bapak Haji Muhammad Nurdianto MD. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau memang kegiatan ini menjadi kegiatan yang baik, nanti kita punya hero semangat ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, karena kalau tidak salah itu ada cerita dulu malaikat mau mencabut nyawanya siapa Pak Ling, kok ternyata dia masih menjalin silaturahmi sampai tidak jadi, sampai tidak jadi, sampai tidak jadi. Jadi luar biasanya silaturahmi ini. Jadi marilah kita jaga bersama kegiatan yang baik ini. Syukur-syukur nanti sudah direncanakan nanti tahun depan di tempat saya. Itu termasuk investasi kita Bapak untuk senantiasa menjaga silaturahmi itu yang pertama adalah memperpanjang umur dan juga memperbanyak rezeki. Nanti mungkin Pak Nur bisa menyampaikan tentang itu nanti pas saat halal bihalal. Mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathul qarib wasnabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulullah rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu bismillah bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amat ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturkan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah-kathah kenikmatan dumateng kita sedaya. Salah tunggalipun kenikmatan inggih menika kita sedaya wonten enjang menika dipun paringi sehat. Wonten alangan setunggal punapa-punapa katitik sedaya saged rawuh wonten mriki kanthi selamat. Wonten rerubada setunggal punapa muga-muga kerawuhan panjenengan wonten mriki menjadi amal ibadah. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa rahmat lil alamin, membawa rahmat bagi kita semua, juga memberi contoh teladan bagi kita semua, dan juga kelak besok akan menjadi penolong bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak terlupakan atas karuan Bapak Ibu semua ingkang sampun rawuh wonten mriki, kawula juga menghaturkan alhamdulillah jazakumullahu khairah atas kerawuan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Taqabbalallahu minna wa minkum. 1 bulan penuh telah kita lalui. Kita telah menahan lapar, menahan dahaga, bahkan 30 malam kita semua telah melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama-sama, insya Allah yang kita semuanya bisa tunaikan. Dan insya Allah iktikaf 10 hari terakhir Pak Guntur juga ikut walaupun datangnya telat. Untuk itu bahwa bulan Ramadan yang telah kita lalui tentunya akan membawa manfaat bagi kita semua, membentuk kita semua sebagai makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku tuan rumah, pertama kali saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan dari PRM Ndororejo. Mohon maaf ada yang lewat tadi ya. Yang terhormat ini tadi belum gitu ya. Nanti di ya Pak, di depan kan gitu. Iya. Tak usah. Muhammad Nur Tianto MPD SPD yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya tentang halal bihalal. Juga Bapak Ketua PRM terlewatkan yang Habib Mullah gitu ya. Juga Bapak Ketua, Ibu Ketua apa Bu? Aisyah ya, Aisyah. Mohon maaf terlupakan gitu ya, kami hormati. Dan juga para rawuh semua yang kami hormati. Apabila kami di dalam menyediakan tempat ataupun nanti hidangan banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Itu kami berupaya semaksimal mungkin. Kemarin saya nyapu depan rumah itu Pak, karena malu itu ya, larangannya akhirnya sempat disapu ya, tak sapu itu. Iya, alhamdulillah 2 hari, tapi kenampakannya masih seperti itu, belum bersih semua gitu. Tadi pagi habis subuhan saya juga nyapu-nyapu sama ngepel gitu. Tapi ternyata juga masih ada sawang-sawang dan yang kelewatan gitu. Jadi mohon maaf gitu. Untuk itu kami sekeluarga sekali lagi
apabila di dalam menerima Bapak Ibu semua kurang memuaskan, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara seperti ini tidak berakhir sampai di sini. Kita jalin tali silaturahim agar kita mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'abidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin ana wa antum bil khair. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aydan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuksaralahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan kullu mauludun yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Sadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Dororejo, Sawangan dan sekitarnya. Ingkang kula hormati pimpinan Aisyah ranting Aisyah Dororejo, Sawangan dan sekitarnya. Ingkang kula hormati akhirul kiram sahibul hajat, sahibul bait, menika Bapak Haji Sunardi yang penuh semangat pagi untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Luar biasa Pak. Semoga segala niat dan kesungguhan serta layanan terbaik untuk menghadirkan acara ini Allah itu sebagai pahala yang luar biasa. Allahumma amin. Disyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua telah melampaui ibadah bulan Ramadan selama 30 hari dengan baik. Pertanda Allah cinta kepada kita Bapak Ibu. Karena cinta Allah ini ditunjukkan dengan kita dihadirkan dan dipahamkan akan nilai-nilai agama. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka dia difahamkan akan nilai-nilai agama, nilai-nilai amal soleh. Ya, hari ini orang banyak paham masalah dunia, tidak ada satupun yang membantah. Gimana? Paham bagaimana nilai uang, paham bagaimana nilai harta, paham bagaimana nilai pangkat, jabatan dan kedudukan, sehingga orang semua berebut untuk mendapatkan. Ini satu keniscayaan. Maka hakikatnya orang yang difahamkan Allah Ta'ala dalam kebaikan, diberikan Allah jalan-jalan hidayah kebaikan, itu tentunya akan dihadirkan pada kefahaman nilai agama. Termasuk hari ini kita berhalal halal adalah menghadirkan satu kebaikan Allah Ta'ala, kita diberikan kepahaman, maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rangkaian nikmat sehat yang disampaikan oleh pimpinan ranting, oleh sahibul baik, sehat ya, dan juga sempat ya, karena waktu adalah milik Allah, kita diberi kesempatan yang sama, satu hari 24 jam, tapi penggunaan dan penggunaannya kembali kepada diri kita. Kita dihadirkan, dipilihkan waktu terbaik untuk bisa berhalal bihalal. Hari ini mungkin saat yang sama
Ya, ada beberapa saudara kita yang mungkin duduk di depan televisi, ada yang tidur karena kecapean, ya, ada yang beraktivitas kegiatan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dalam halal bi halal. Ini satu nikmat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghburun kasirum minan nasi fihima as-sihhatu wal faragh." Ini dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa. Dari kedua nikmat itu yaitu sehat dan sempat. Ya, maka selagi kau sehat bekerja yang giat, ya, selagi kau sempat gunakan waktu untuk taat. Maka insyaallah salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga sahabat dan kita selaku umatnya yang mahabbah, yang selalu ittiba kepada beliau, yang beliau adalah salah satu dan satu-satunya Nabi yang diberi hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah warga PLN Dorojo Sawangan dan sekitarnya. Aku kelingannya kan dorong Islam. Apa nanti tahun depan dirancang baru kok video pengajian jawara gitu ya, keren sepanjang masa kan begitu ya. Nah itu seperti itu maka lebih memberikan nilai kebersamaan lisannya. Tapi kalau ini sudah ditingkatkan ya di ranting kita, ini sudah baiklah, nggak apa-apa ya, nanti dilebur saja. Ya, saya kayaknya kan dorong sama namun saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sekedar untuk memberikan tausiah. Sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami bagaimana rentetan di dalam kita beribadah Ramadan, puasa, ibadah yang lain di dalamnya sampai kita mendapatkan Idul Fitri. Itu satu rangkaian Bapak Ibu. Nah intinya tarbiyatul Ramadan yang Allah berikan kesempatan pada kita selama 30 hari, semuanya 30 hari ya, baik dari Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah, baik dari pemerintah maupun dari Nahdlatul Ulama dan organisasi yang lain, ini sama 30 hari, hanya beda mulainya, beda Idul Fitrinya pada tanggalnya. Kalau secara umum sama. Kalau Muhammadiyah Idul Fitrinya ya tanggal 1 Syawal, pemerintah ya tanggal 1 Syawal. Jadi orang beda sini tuh, bedanya gue dijajah orang beda, ya. Ramadan ya mulai 1 Ramadan sama, yang beda itu tanggal Masehinya, ya tanggal Masehinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan kalender yang sama, insya Allah ya sama sebenarnya. Dan tata cara penetapannya ini memang ada dua, dengan sistem wujudul hilal dan sistem ru'yatul hilal. Kalau yang wujudul hilal berarti dengan perhitungan hisab itu sesuai dengan surat Yunus, jadi sudah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Yasin juga dikuatkan lagi, ya, lasyamsu yang barilaha dan seterusnya. Itu Allah menunjukkan bahwa perputaran matahari ya terhadap bumi dan bulan ya dalam kapasitas kita sebagai makhluk yang berada di bumi ya, tapi kalau sebenarnya berputar dalam bumi dan bulannya ya, tapi Allah menggunakan istilah itu karena bumi, bulan juga berputar pada porosnya, berputar pada matahari, matahari pun berputar pada porosnya juga, maka disebut dengan lasyamsu yang barilah anturikal pemarwalan syairus nabi pun ayat itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada masalah bondone Ramadan sing bondone Jumat alhamdulillah pasarnya rame itu pasarnya nanti tidak terus ya wis pada siap-siapnya bondone Jumat ya, dinane Jumat barang wis diumumke pemerintah bondone Sabtu, Jumatnya sepi ya, sebagian wis betul soal wis pada belanja dina Kamis, wis pada masak opor ayam ini malah malam Jumat atau Kamis sore ya. Jadi memang tidak masalah.
inti daripada kita diberikan Allah di dalam kaitan dengan bulan Ramadan ini adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, tadi disampaikan oleh Pak Haji Sunardi, la'alakum tattaqun. Nah, inti daripada takwa itu tentunya tidak hanya berada dalam tataran hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah, ya, tetapi dalam rentetan dimensi kemanusiaan, dimensi sosial. Jadi kita untuk mendapatkan ketakwaan yang sempurna itu harus mencapai derajat takwa yang mengarah dan memberikan pemahaman dan pengamalan secara dimensi uluhiyah maupun dimensi sosial. Maka ini harus dilakukan semua. Bahkan ibadah di dalam Islam yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah ini semua mengarah kepada dua dimensi ini. Contoh sholat, panjenengan sholat, sholat itu apa? Perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, jadi sholat adalah muftatahun bil takbir wahtimu bis salam. Jadi diawali takbir, diakhiri dengan salam. Ini dimensinya juga ada dua. Dimensi uluhiyah jelas karena kita bertakbir Allahu Akbar, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat tidak ada kalimat lain kecuali Allahu Akbar. Kemudian rentetannya adalah merupakan ibadah yang berhubungan kepada Allah dalam bacaan-bacaannya, tetapi ada beberapa poin yang berdimensi sosial. Contohnya apa tuh? Mereka ketika kita mengucap salam, ketika kita membaca tahiyat, ya, min ibadika sholihin. Kita itu juga berharap, ya, kita dan saudara kita menjadi hamba Allah yang soleh. Jadi diberikan sholawat kepada orang-orang yang soleh juga. Kita didoakan Bapak Ibu. Kemudian salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan, ke arah kiri, itu menunjukkan adalah salam untuk bentuk penghormatan dan doa kepada saudara kita. Kita disatukan oleh Allah dalam ukhuwah Islamiyah, disatukan oleh Allah dalam negara NKRI itu ukhuwah Muhammadiyah, disatukan Allah sebagai makhluknya yang paling mulia yaitu ukhuwah Rasuliyah. Ya, ini saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, mengajak kebaikan. Ini maka dimensinya adalah sosial. Kemudian puasa jelas, ya, bagaimana kita bisa empati kepada saudara kita yang satu hari makan, satu hari tidak, bahkan ada 3 hari tidak makan. Nah, ini kita merasakan betapa lapar seperti itu, kita ada rasa empati. Maka kita ada rasa empati untuk menciptakan kepedulian dan berbagi. Ini ya, ini sosial jelas. Sedekah ini juga sosial pasti, karena yang kita sasar adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan kita. Ini kita akan mendapatkan nilai ibadah sosial. Demikian juga dengan haji. Haji sama Pak, itu juga ada dimensi sosialnya, ada. Ketika kita mengundang saudara-saudara kita untuk menghadiri walimatul safar pada acara umrah atau haji kita non sewu, itu pun juga termasuk bagian dari kita menghadirkan itu. Kemudian kita doakan mereka yang mengunjungi kita untuk mendapatkan doa-doa terbaik kita ketika berada di Mekah. Ini adalah bagian dari dimensi sosial. Insya Allah seperti itu. Syiar agama Allah jelas sangat berdimensi sosial. Maka Allah meletakkan dimensi sosial ini sejajar dengan hubungan kepada Allah Ta'ala. Bahkan banyak ayat, banyak hadis yang memberikan satu penekanan, ya, agar kita memperhatikan hal-hal yang berkait dengan dimensi sosial. Ini sangat penting. Contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang muslim sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Allah menggunakan kata la yu'minu ahadukum. Rasulullah bersatu dengan la yu'minu ahadukum. Ya, tidak beriman kamu semua. Apa berbahaya Bapak Ibu?
kita tidak ada rasa peduli, empati dan mau berbagi, ini kita sudah dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Bahkan ukurannya man amana billahi wal yaumil akhir. Hadis yang pertama awalnya begitu, nanti belakangnya falyukrim dhaifah fayuti jarahu, ya, falyakul khairan aliyasmut. Ya, ini adalah ukuran iman Bapak Ibu. Maka penting banget, bahkan banyak yang celaka, orang yang tidak memperhatikan hakul muslim alal muslim, kesandung besok di akhirat. Ini banyak yang terjadi Bapak Ibu karena kita melalaikan hakul muslim alal muslim. Maka dimensi dua ini Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Apa ayat ini? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, ampunan Allah. Berarti kita dalam hablum minallah ini jangan menunda-nunda untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala, dan akan Allah berikan surga. Maka ketika bulan Ramadan kita banyak doanya apa Bapak Ibu? Istighfarnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini berkait dengan surah Ali Imran ayat 133. Kita diminta oleh Allah jangan mengabaikan istighfar terbaik kita. Nggih, milana kita sholat niku menurut saya Pak Bu adik-adik istighfar boten bar salat apa langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lunga wae boten nggih Bu, boten Bu nggih, boten Bu, tahan Bu 5 menit nek ora iso 5 menit 2 menit ya istighfar kepada Allah 3 kali nggih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa yasabirukum bil wajibati 'aliyya wa li masyayikhina li akhwalina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwati wa atubu ilaih. Coba pembuatan Pak Guntur. Intinya kita mohon ampun pada Allah, memohonkan ampun pada orang tua, memohonkan ampun kepada saudara, keluarga, lingkungan, ya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu yang luar biasa. Pak Rasul itu mengamalkan, ya, dalam khutbahnya, khutbah Jumat tidak boleh ditinggal doa untuk Allahumma gfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan tidak rukun, tidak boleh ditinggal. Ini penting kita saling mendoakan kepada saudara kita yang lain. Maka sangat-sangat berkait dengan Ramadan itu. Jadi memohon ampun kepada Allah. Nanti bersegera, jangan ditunda. Kalau Ramadan sholatnya tepat waktu, ya setelah Ramadan ya sholatnya tepat waktu. Kalau pada saat bulan Ramadan mudah kita untuk berjamaah, ya kita upayakan di Ramadan juga untuk berjamaah. Kalau kita dalam bulan Ramadan itu beriktikaf kepada Allah, memperpanjang waktu kita berada di masjid untuk niat iktikaf, maka di Ramadan pun kita juga perbanyak iktikaf. Ini namanya kita berarti menselaraskan bermohon ampun kepada Allah. Jadi maknanya dalam Ramadan kita bawa tarbiyah ini dalam bentuk hablum minallah di luar bulan Ramadan. Dan ini semakin berat Bapak Ibu. Ramadan kan aku kocok itu nggih. Poso yang kocone nggih, nuwun sewu. Arep acara napa kocone pada terawih bareng bawe. Ngoten nggih. Kocone poso, aku poso isin walaupun lagi halangan pun kadang-kadang ya wis nutup-nutupi Ibu ya, Armah juga mikir-mikir karena lagi menghormati konsolnya si poso. Ini namanya betul-betul kita sangat memperhatikan seperti itu. Nah kita bawa sifat ini di luar Ramadan untuk mendapatkan Idul Fitri. Jadi maksud dari halal bihalal adalah bagaimana kita bisa menselaraskan hubungan kepada Allah pula dengan sesama kita, ya, sejajar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu,
Berkait dengan hubungan kepada manusia, ini memang Allah menegaskan banyak ayat yang memberikan satu penekanan tadi. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat di situ juga disampaikan pula bahwa kita itu harus betul-betul memperhatikan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita diminta Allah untuk fa aslihu baina akhwaikum, untuk saling berislah, ya. Pak Islah itu islah itu memperbaiki diri, ya. Jadi islah, ya, perbaikan, mendamaikan, menciptakan suasana kebersamaan. Nah ini fa'aslihu, maka diminta oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kita untuk bisa seperti itu. Salah satunya silaturahmi ini, insya Allah. Okay? Maka hablum minallah sangat penting. Ada hadis yang cukup panjang Bapak Ibu, ini saya tidak hafal hadisnya sih, tapi letak buka kok harus lah makanya mau pagi. Jadi Rasulullah itu didatangi oleh para sahabat, ya. Ini hadis dari riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat berkumpul, ya, karena biasa Rasulullah itu kalau habis sholat itu dia duduk, para sahabat mendekat, ya, mendatangi beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, maukah aku tunjukkan ada deruna lil muflis? Ya, kata Rasulullah, apakah mau aku tunjukkan, aku sampaikan orang yang benar-benar bangkrut? Kata Rasulullah, ada deruna, ya, lil muflis, ya, apakah mau saya tunjukkan orang yang benar-benar bangkrut? Ya. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat menjawab, para sahabat menjawab, tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, aku tunjukkan orang yang bangkrut. Tahu nggak orang yang bangkrut seperti apa? Maka sahabat menjawab, ya, al muflisu fina mala dirhamu wala mata. Orang yang benar-benar bangkrut, kata sahabat ini memang versi kita sama dengan sahabat, ya, karena kita bukan Rasul, bukan Nabi, ya, jadi wajar para sahabat juga tidak tahu. Maka jawabannya sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang fina mala dirhamu, yaitu orang yang tidak mempunyai uang, ya, dirham itu uang, ya, wala mata, dan juga tidak mempunyai perhiasan, wala malu, dan tidak mempunyai harta. Jadi orang itu tidak punya apa-apa, gitulah. Orang duit, orang duit perhiasan, orang duit harta, itu orang yang bangkrut, ya. Seperti orang sing tidak punya. Ada lagi sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tadinya kaya, kemudian dia punya usaha, menjalankan usahanya, ketika dia lakukan tidak mendapatkan keuntungan, malah hartanya, modalnya habis, gitu. Ya, itu bangkrut menurut para sahabat. Lah, kata Rasulullah, tidak seperti itu. Orang yang bangkrut, ya, al-muflisu, kata Rasulullah, man ata ila yaumil qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, min umati, kata Rasulullah, dari umatku, kata Rasulullah, datang pada hari kiamat, ya, bisolah, dengan pahala sholat, bisom, dengan pahala puasa, bisodakoh, dengan pahala sodakoh, bil haj, dengan pahala haji. Bahkan haji ini berkali-kali, Pak, betul, ya, haji ini berulang kali, umrah serai hitungan, ya, ini, ya, pahala lah, begitulah. Dia bangga dengan semua amalnya itu, ya. Tetapi pada saat yang sama, kata Kanjeng Nabi, ya, datang juga orang-orang yang menuntut, ya, orang-orang yang menuntutnya, ya. Karena apa? Dulu pernah memaki, ya, dulu pernah mencaci, dulu pernah memukul, ya, batul bahada, kemudian dulu pernah menumpahkan darah, ya, dulu pernah memakan
hartanya ma'akulu ya ilmal, dia telah memakan harta dari orang lain. Dan ini ternyata seperti itu menjadikan dirinya akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Ketika pahala sholatnya banyak, orang yang didolimi karena telah dimakan hartanya, diambil pahala sholatnya diberikan pada orang yang tadi didolimi, dimakan hartanya, Pak. Kemudian yang pernah dicaci maki diambil pahalanya, itu diberikan pada orang yang dicaci maki. Kemudian pahala hajinya diambil untuk menutup orang yang pernah dia dolimi, ya mungkin dengan menumpahkan darahnya, mungkin dipukul begitu ya. Nah itu banyak, sholatnya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, puasanya diambil, sudah semuanya diambil, habislah sudah hartanya dia dalam bentuk amal yang diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka setelah habis semua, ada yang datang lagi, orang-orang yang banyak tadi yang masih juga belum diselesaikan urusannya ketika di dunia, ya mungkin pernah dipukul, mungkin pernah difitnah, mungkin pernah dengan main HP, ya dengan main HP dia dituduh ini itu dengan bahasa kita lewat HP, akhirnya tercemar nama baiknya, ya nuwun sewu, ini juga menjadikan kita dituntut. Akhirnya setelah habis, dosanya orang tadi itu dilemparkan ke orang yang tadi sudah banyak amal tadi itu, ya. Dosanya orang yang dulu itu dilemparkan semua. Akhirnya dia sudah tidak punya kebaikan, ditambah dosa-dosanya orang yang masih panjang, yang masih dizalimi, yang harus diselesaikan. Ini makanya dikatakan bangkrut. Maka jangan sampai seperti itu. Mari kita berupaya untuk menginvestasikan amal kita dalam bentuk kebaikan kepada orang lain. Sudah saya pernah sampaikan, khairun nas anfa'ahum lin nas. Bahkan ya man ahabba ilallah, ya yaitu anfa'ahum lin nas. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Pernah saya sampaikan itu. Jadi mari bersama kita berusaha dalam rangkaian hablum minan nas, kita berhalal di halal. Dengan Allah sudah sempurna, nilainya sudah 100, ya. Khatam Quran sepira-pira, ya sholat jamaahnya dijogo, apa mana ibu zikirnya ya dijogo, sholawatnya ya harus dijogo, apa mana iktikaf ya harus sempurna 10 hari terakhir dilaksanakan semua karena Allah. Tapi hubungan dengan sama manusia jangan sampai dilewatkan. Itu terutama orang tua, ya orang tua, karena hubungan manusia yang pertama adalah yang paling dekat adalah orang tua. Kemudian saudara, ya. Jangan sampai dengan saudara malah meneng-nengan Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi. Sesama muslim, ya lebih dari 3 hari kita mendiamkan, maka dosa kita akan semakin bertambah. Amal ibadah yang kita lakukan akan dikurangi oleh Allah keberkahannya karena kita tidak mau memaafkan dan tidak mau meminta maaf. Maka Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134, disambungkan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Yang pertama, orang yang mau berinfak dengan hartanya dalam keadaan lapang, sarok maupun dorok dalam keadaan sempit, ya itu. Kemudian wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah, mengelola emosi, mengelola perasaan kita untuk tidak menyakiti saudara kita yang lain, dengan kata-kata, dengan jari kita. Jari kita itu apa Bu? Pak, main HP, ini penting ini. Ada anak sepele tapi efeknya lebih tajam daripada lidah. Kalau dulu lidah adalah sangat tajam, sekarang jari lebih tajam, ya, karena semuanya makanya HP sekarang Mas Tutur ya. Nah, masukkan ya, jadi makanya HP ini sekarang ini, jadi semuanya bisa dilakukan dengan tangan, bahaya. Maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh jadi orang yang bangkrut. Tadi mari kita ciptakan halal bihalal sebagai bentuk kita untuk
bisa saling memberikan manfaat. Jadi, utamanya saling mendoakan. Kalau di Al-Qur'an itu ada 3M, ya, yaitu memaafkan, ya, kemudian apa tuh? Menyatukan dan makan. Nah, mana lagi? Ada penting ini Pak kasih ya. Jadi memaafkan, menyatukan hati dan makan. Insya Allah pentingnya halal bihalal. Ya dapat semua Bapak Ibu, alhamdulillah saya dapat. Kita juga merasa nyaman. Ini. Mari dalam kesempatan ini saya berharap pada Allah agar acara ini dipertahankan. Ya, jangan mudah penceramah yang hanya dari Tegal saja. Dari Tegal tadi dari salah jam kenapa? Ya karena mau isi banget dari aku ibaratnya kiai kan sama orang Tegal loh. Bapak motornya ngebut ya Mas Fali ya. Ya ngebut ya Bismillah. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Sampai sini jam 9:25 wes setengah 10 lah. Aku duduk dulu langsung ganti baju dok terus pagi. Nah, besok panggil penceramah lebih jauh lagi. Mungkin dari Semarang, ya mungkin dari apa? Langganan betul. Betul Jakarta. Yang dari jauh, dari Wonogiri mungkin ya berarti. Mau dari Aceh apa? Ya itu nanti kita pertahankan di acara ini jangan sampai ya selesai ya. Yang bisa komunikatif ya lebih bisa acaranya ditata lebih bagus lagi insya Allah lah. Mungkin sebelum acara mungkin bisa ada apa namanya Pak, kita acara mungkin tadarus dan Doorpress. doorpress ya Pak. Bagus itu bisa Pak Haji. Ada doorpress kata tadarus dulu, ada yang dari pondok kemudian dijak tadarus dulu nggak apa-apa, tadarus dulu Quran. Tadarusnya salah satu membaca, yang mendengarkan. Bisa bergantian satu ayat boleh, atau 3 ayat boleh putar. Itu berarti manfaatnya tambah lagi ya. Ditambah lagi kata Pak Haji ada doorpress-nya, setuju betul Bu? Doorpress-nya saking budi Pak, sponsor Pak. Apa urunan? Oh pakai kas Pak. Setiap ada kegiatan ada kasnya, kita berikan doorpress. Ya karena yang datang misalnya 25, doorpress-nya 30 Pak. Ini dapat semua, sisanya berarti bisa ada yang dapat double. Ya ini ya motivasi aja. Itu aja dapat saya sampaikan. Yang satu lagi hadis yang harus kita ingat ya, jadi yang disampaikan Pak Islam tadi bahwa man ahabba ayyub sadala rizqi wa yus'ala bi asalihi falyasir rahimah. Jadi barang siapa yang ingin ya rezekinya ditambah, diberkahi oleh Allah Taala, tambah di sini artinya bertambah. Ya, tambah itu di sini berkah. Maka yang penting itu kita kuantitas atau kualitas Bapak Ibu? Dua-duanya. Dua-duanya, tapi yang lebih penting adalah kualitas Bapak Ibu. Karena keberkahan itu adalah kualitas. Semakin kita ditambah oleh Allah, ya kita doakan boleh. Allahumma ya inni as'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an, luaskan ya, mubarakan fi ya, ada di dalamnya mubarakan. Jadi banyak ya iya, berkah ya iya. Jangan kita minta doa rezeki yang banyak, ketika diberikan yang banyak kita bingung, tidak bisa mengolah ya, ini malah bingung sendiri. Dari perusahaan malah perusahaannya menjebak dia sendiri oleh Pak semua. Jadi malah bingung sendiri kita. Ya, harta yang banyak belum tentu bisa semakin dekat kepada Allah. Maka mintanya doa adalah ketika Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi. Di situ menggunakan kata ayyub sato, ditambah berkah rezekinya. Salah ya. Jadi kita berupaya untuk falyasir rahimah. Sebenarnya ada 2 Pak Isra cerita yang panjenengan sampaikan tadi. Ya. Ya. Malaikat Israel. Akhirnya mencapai jadi. Ada lagi Pak yang kisahnya ketika umatnya Nabi Musa. Ya, nanti ceritakan sebentar. Nah, kemudian bayu sa'alahu bi'asarihi, dan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, ya, man tola umruhu, ya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang umurnya panjang itu adalah orang yang amalnya baik, bisa mempertahankan panjang umurnya. Ini adalah berarti umurnya berkah Bapak Ibu.
Umurnya berkah, Rasulullah 63 berkah karena kebaikan Rasulullah terkenang sampai sekarang. Ya. Nabi Isa 30 tahun berkah karena dikenang oleh kita umat Islam sebagai Nabiullah Isa alaihissalam yang akan turun besok di yaumil kiamat. Nah, ini adalah bagian dari itu. Insya Allah, jadi kita pengen berkah rezeki ya, paringi umurnya panjang alias berkah umur. Ini cerita yang tadi disampaikan Pak Isra itu Nabi Daud, betul saya mau sampaikan itu. Ya, yang kedua itu umatnya Nabi Musa, Pak Isra. Umatnya Nabi Musa itu dia sudah divonis Allah untuk diambil nyawanya, kurang lebih adalah 14 hari. Ya. Pak Isra 1 minggu ya waktu itu ceritanya ini. Tapi saya untuk dengan 14 hari. Nah akhirnya ketika Nabi Musa disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, umatmu ini akan dicabut nyawanya melalui malaikat Israel, disampaikan kepada Nabi Musa, umatmu ini akan mati 14 hari lagi. Ya. Terus dia tidak menyampaikan pada umatnya itu, tapi dia melihat perilaku umatnya. Ya. Ternyata dia ahlu sedekah, Pak. Ahlu sedekah. Ya. Dia diberikan Allah nikmat berupa harta, dia sedekahkan kepada orang-orang lain. Terus begitu, ya. Bahkan ketika mendapatkan satu rezeki yang banyak, maka malaikat itu melihat bahwa si umatnya Nabi Musa tadi, wah ini memang betul-betul orangnya ahli sedekah. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai fulan, mau kemana kan hartamu itu? Saya mau bagi-bagikan. Oh, begitu banyak hartamu, ya saya mau bagi-bagikan saja. Nah, maka ketika dia membagi-bagikan, tanpa terasa waktunya sudah habis, maka oleh Allah diperpanjang umurnya karena dia selalu memberikan kebaikan pada orang lain. Ya itu disitu dari silaturahminya juga, mengunjungi orang lain sambil berbagi, Bapak Ibu, dibagi. Ya, ada lagi rezekinya dibagi lagi terus ya. Maka setelah itu akhirnya dia tidak jadi dicabut oleh Allah nyawanya selama 14 hari, tapi lebih, sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun untuk dicabut-cabut karena dia selalu dalam kebaikan. Maka mari Bapak Ibu kita berbagi dalam kebaikan sambil berkunjung, ya, bersilaturahmi untuk mendapatkan keberkahan. Itu aja gitu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendapat manfaat, ada gunanya dari Allah, ada kekurangannya dari diri saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf pada panjenengan, dan secara pribadi tadi disampaikan oleh Pak Isra untuk kita saling bermusafahah, bersalam-salaman untuk melepaskan dosa-dosa yang ada di antara kita, ingkang putra dengan putra, kita putri dengan putri, ini apa laki-laki dan pria, wanita dan perempuan, berdua ya. Ya, jadi kita saling memaafkan, insya Allah mendapatkan kebaikan, insya Allah. Dan kita ikhlaskan juga saudara kita yang mungkin belum sempat bertemu, dalam hati kita sudah mengikhlaskan, memaafkan, insya Allah. Itu aja dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Dukhrina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu ta'ala wa sahabana Rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tadafina saqiya wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana ala hadzal majlis min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli ibadah wa la taj'alna hum min ahli syarri wa ahli dhaif. Allahumma ij'al akhira kalamina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hasni wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah Dorejo Sawangan dan sekitarnya mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar pimpinan ranting Aisyah Dorejo Sawangan dan sekitarnya mengucapkan Minal aidin wal faizin.